Kita awali kajian kita pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat ke-9 dan 10. Al-Isra surat ke-17 ayat ke-9 dan ke-10, halaman 283. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya wa aqwam. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira wa annal ladina la yu'minuna bil akhirah wa a'tadna lahum 'adaban alima. Inna hadza sesungguhnya ini Al-Qur'an ini yahdi, memberikan petunjuk, lillati hiya aqwam, ke jalan yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin, alladzina ya'maluna as-shalihat, itu orang-orang yang mengerjakan amal saleh atau kebajikan, anna bahwasanya lahum, untuk mereka, ajran kabira, pahala yang sangat besar. Wa annal ladina la yu'minuna bil akhirah, dan bahwa alladina la yu'minuna, orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, a'tadna lahum, kami telah sediakan bagi mereka adaban alima, azab yang sangat pedih. Kira-kira begitu terjemahnya. Sebagaimana biasa, kajian kita hari Senin kan dalam rangka ma'rifatullah, mengenal Allah melalui asma, nama-namanya, dan sifat-sifatnya yang tercantum dalam Al-Quran dan diperkuat atau dijabarkan dalam hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Kajian kita hari Senin yang lalu mengenai janji Allah adalah benar, karena Allah adalah maha benar. Antal haq wa wa'dukal haq. Yang kita pelajari adalah istiftah salat malam ketika itu, dan telah kita bagi-bagi tulisannya. Intinya, Allah adalah kebenaran. Yang datang daripada Allah adalah benar. Apa yang Allah janjikan benar. Wa qaulukal haq, firmanmu, ucapanmu adalah benar. Dan apa yang disampaikan Allah melalui Al-Quran adalah benar. Beruntunglah orang-orang yang membenarkannya. Merugi dan menderitalah orang-orang yang mendustakannya. Di antara hal-hal
yang dijanjikan Allah melalui Al-Quran, di mana Al-Quran itu kalam Allah, petunjuk, tuntunan, pedoman bagi segenap manusia, lebih khusus orang-orang beriman yang bertakwa. Inilah yang kita pelajari sekarang. Surat Al-Isra. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya hada, ini, kata orang-orang pandai, hada adalah kata tunjuk untuk dekat, sedangkan kata tunjuk untuk jauh, zalika. Di awal surat Al-Baqarah ayat kedua berbunyi zalika, alif lam mim, zalikal kitabu. Zalika adalah kata tunjuk yang dipakai untuk menunjukkan yang jauh, zalika. Sehingga orang terjemahkan bahasa kita itu kan jauh. Sementara hada adalah kata yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu itu dekat, hada. Orang terjemahkan ke dalam bahasa kita ini, hada. Apa bedanya? Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah Alkitab. Dalam Al-Quran diterjemah orang dengan dzalikal kitab, inilah Alkitab. Kita tengok, biar saja saya menengok. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Berarti di sini diterjemahkan dengan i, jauh, tapi diterjemahkan dekat. Maknanya hada. Tetapi sebagian ulama menyatakan kata-kata itu di ayat kedua surah Al-Baqarah mengisyaratkan untuk betapa tinggi, betapa agung, betapa istimewa Alkitab itu. Karena turunnya daripada tempat yang sangat jauh dari Lauh Mahfuz. Begitu agungnya sehingga tidak wajar dikatakan ini, tapi tuh jauh di sana. Tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan oleh zat yang mengatur, mencipta, memelihara sekalian alam. Sampai bersumpah. La uqsimu bimawaqi'in nujum wa inna hadha la qasamul la ta'lamun azim. Innahu la qasamul la ta'lamun azim. Bahwa itu sumpah bukan sembarang sumpah, tapi sumpah yang sangat besar, sangat agung untuk menyatakan Al-Quran ini betul-betul diturunkan oleh Rabbil Alamin. Jauh, Lauh Mahfuz. Ada juga yang memahami begini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jawabannya, dzalikal kitab. Itulah kitab yang telah aku turunkan dari tempat yang jauh untuk petunjukmu, tuntunan bagimu, pedoman bagimu, agar kamu bisa berada di jalan, menempuh jalannya lurus dan selalu lurus selama kamu berpegang dengan petunjuk yang telah aku turunkan itu dari jauh. Nah, itu. Duduk satu. Lagi joleh. Iyo. Kalau disika, di sini surat ke-17 ayat 9 Isra, hada, inna hada. Ini dekat.
Al-Quran ini dekat yang kita nih. Al-Quran ini. Sebagian ulama menjelaskan kata-kata ini menunjukkan dekat. Betapa sangat dekatnya Al-Quran itu di hati, di jiwa orang-orang mukmin. Di hati, di jiwa orang bertakwa. Sangat dekat. Tuntunannya, pedomannya, arahnya sangat dekat kepada fitrah manusia. Sehingga di Al-Quran ini, siapa saja yang ingin mendapat petunjuk, tuntunan, pedoman, penjelasan, dan seterusnya, tidak usah jauh-jauh. Di dekatmu kan ada. Maka Al-Quran itu harus selalu dekat dengan kita. Ada di hati kita. Bukan hanya hafal. Karena tujuan utama diturunkan Al-Quran bukan dihafal. Tapi untuk dijadikan petunjuk, pedoman, tuntunan. Jangan berhenti sampai menghafal. Ada orang yang hanya berhenti menghafal. Bahasa saya, untuk apa gunanya dihafal saja? Tujuan pokoknya bukan untuk dihafal. Tetapi dia hafal untuk diketahui, itu luar biasa. Berarti tidak boleh berhenti hanya sampai menghafal. Beribut-ibut, berlomba-lomba, bersaing untuk menghafal, tidak boleh sampai di situ. Lanjutkan pada tingkat memahami, mempelajari, menghayati. Bisa belajar berguru, bisa mendengar. Bisa lewat bangku formal, atau bisa model begini, namanya tafsir Al-Quran. Supaya tuntunannya itu dekat dengan kita. Begitu dekatnya, tidak usah cari-cari yang lain. Petunjukmu ada. Di dekatmu kan ada petunjuk Allah. Pedoman, tuntunan hidup. Untuk apa merumbu-rumbu ke sana ke sini menjadi petunjuk yang lain? Menghabiskan waktu. Menghabiskan uang. Energi dan segala macam. Sampai kemana-mana manusia mencari pedoman hidupnya. Tidak ada, pedoman hidup ada dia sangat dekat. Tetapi jauh di hati orang munafik. Dia jauh di hati orang kafir. Di hati orang mukmin ada di sudurnya. Dia syifa'nya. Syifa'ul lima. Dia syifa. Al-Quran kan syifa. Nanti dalam surat yang sama akan ketemu tuh. Dia syifa. Syifa'u warahmah. Dia sebagai syifa, sebagai penyembuh dari berbagai macam penyakit yang ada di dada manusia. Penyakit hati. Puncak penyakitnya syirik dan kafir. Dan penyakit-penyakit yang lain. Inilah makna hada, inna hada gitu kan? Inna hadal Qur'ana yahdi. Inilah dia. Sesungguhnya Al-Quran itu menjadi yahdi. Petunjuk ke jalan yang paling lurus. Aqwam. Orang terjemahkan dalam bahasa kita di Quran terjemah ini yang paling lurus. Aqwam itu kata-kata yang menunjukkan superlatif, lebih. Asalnya qawim. Qawim itu qaf, waw, ya, dan mim. Qawim. Qawim itu artinya lurus, lagi sempurna. Lurus, sempurna. Qawim. Qawim. Qaf, wa, ya, mim. Qawim. Lurus, sempurna. Serta dapat memenuhi apa saja yang diharapkan darinya. Jadi apa saja yang kita harapkan, kita inginkan, petunjuknya, tuntunannya, pedomannya, informasinya, beritanya, kabarnya ada di sini. Namanya qawim. Lurus, sempurna, memenuhi apapun yang diharapkan. Namanya qawim. Lalu berubah menjadi aqwam.
menjadi lebih. Lebih. Lebih dia jadi. Maka jadilah dia maknanya lebih lurus, lebih baik, atau yang paling baik, yang paling lurus, yang paling sempurna. Maka bisa diterjemahkan aqwam itu. Inilah dia Al-Quran yang memberi petunjuk ke jalan yang paling baik, paling lurus, paling sempurna. Menafikan petunjuk-petunjuknya lain. Karena petunjuk yang paling lurus, yang paling baik, yang paling benar, yang paling sempurna itu adalah ini Al-Quran. Tidak usah lagi, la raiba. Orang mukmin jangan ragu lagi. Orang-orang yang haus, tamak, serakah dengan dunia inilah yang meskipun dia muslim rela mengganti petunjuknya dengan petunjuk yang lain. Haus pangkat, haus jabatan, haus kedudukan, haus kekuasaan, haus berbagai macam pernak-pernik hidup dunia. Dia mau saja menukar petunjuk ini. Kenapa? Karena sudah kalah. Kebenaran itu sudah kalah di hatinya. Dunia lebih menguasainya. Himmahnya, obsesinya adalah dunia. Inilah tipe-tipe manusia-manusia yang barangkali ada dan nampak di kita. Dengan berbagai macam ujar-ujar, pendapat-pendapat, analog, analisa-analisanya. Untuk menyatakan bahwa ada sesuatu yang lebih baik, lebih sempurna, lebih bagus, lebih lurus daripada Al-Quran. Bagi kita orang mukmin, orang bertakwa, tidak ada lagi. Tidak ada lagi petunjuk, tidak ada lagi tuntunan, tidak ada lagi pedoman, tidak ada lagi bimbingan yang paling aqwam. Aqwam, paling lurus, paling baik, paling benar, paling sempurna. Ini dia, inna hadzal Quran. Belum bisa melaksanakannya, belum mampu talin cerita. Tapi mengakui ada yang lain lebih hebat, ini yang aneh kita. Melecehkan, menjelekkan, tidak bisa. Kalau sudah tidak bisa dilaksanakan lagi di bumi ini, itu sudah melecehkan. Seakan-akan Al-Quran kalamullah tidak bisa mengatur, tidak bisa memberikan petunjuk pedoman. Kita berlindung kepada Allah daripada demikian. Bagi orang mukmin tidak ada lagi yang paling aqwam. Tidak ada lagi. Islam itu sudah paripurna baginya, sempurna dan paripurna. Semenjak bangun tidur sampai tidur, semenjak lahir sampai mati, semenjak mencari jodoh sampai beranak cucu, hidup pribadi, berkeluarga, bertetangga, bernegara, sudah ada aturannya. Cara mengentiang kuku lihat aja, cara mengentiang kuku. Semenjak cara mencari yang dimakan sampai membuang yang dimakan itu. Apalagi tidak ada lagi. Carilah agama, carilah petunjuk lain yang sampai menunjuki kita bagaimana kita mestinya merawat, menjaga bulu-bulu di badan kita. Diajarkan dalam hadis kan, bulu-bulu di badan pun bagaimana cara merawat. Orang muslim yang tidak berilmu lah. Orang yang mengatakan dia Islam tapi tidak berilmu lah. Yang masih terpana, terkagum, terpesona, ternganga melihat adanya tuntunan, pedoman, petunjuk lain. Bagi seorang mukmin tidak ada. Bagi orang mukmin itu inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya lil aqwam. Aqwam paling. Tadi kan sudah jelaskan qawim, asal kata qawim yang lurus.
yang sempurna, yang memenuhi apapun yang diharapkan darinya, maka dirubah menjadi aqwam, superlatif, tafdil, maka berubah dia paling, paling lurus, paling benar, paling baik, paling sempurna, paling dapat memenuhi apapun yang diharapkan sebagai petunjuk hidup. Itu satu. Jangankan kita, malaikat pun andaikan dia tahu. Dan memang setiap saat ada malaikat yang ingin mencari tahu di mana gerangan masjid-masjid, musala, rumah-rumah Allah. Di situ orang duduk bersama-sama untuk yatluna kitab Allah, membaca, mempelajari kitab Allah. Karena mereka respect, salut, hormat kepada orang yang meluangkan waktunya untuk mempelajari kitab Allah. Malaikat namanya sayyahin, malaikat pengembara. Kerja malaikat itu ada yang kerjanya banyak sekali, mengembara kemana-mana, mencari di mana ada orang duduk-duduk di rumah Allah untuk taklim, mempelajari Al-Quran. Kalau ketemu dia panggil-memanggil. Kalau bahasa awaknya, oi, di siku, aduh, ditaruh. Di mana taruh itu? Datang malah kenyak. Apa yang kalian cari? Di sini ditaruh. Datanglah. Maka dalam informasi hadis Sahih Muslimnya beserta syarahannya kita pelajari, maka mereka datang ramai-ramai, duduk sampai mereka sampai ke atas, ramai sekali. Hari ini saya yakin kepada hadis Nabi itu, hadisnya sahih. Kenapa? Di situ orang yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum, mereka mempelajari, membaca, mempelajari. Yatluna itu kan membaca diiringi dengan pemahaman. Dan mereka saling belajar. Ada yang mengajar, ada yang belajar. Nah, turunlah kepada mereka empat hal. Turun malaikat, mereka diliputi rahmat, datang sakinah. Allah sebut-sebut orang-orang itu. Karena mereka mempelajari yang aqwam. Ada orang bersibuk-sibuk di habis-habiskan waktu membaca karya-karya manusia. Bukan terlarang, bukan, tidak terlarang, boleh. Tapi kalau menghabiskan waktu hanya membolak-balik karya manusia, apalagi karya orang yang tidak beriman, berhabis-habis dia. Tapi petunjuk tidak dibacanya. Tidak ada waktu, tidak ada kesempatan. Supaya jangan jauh, kita melayang-layang ke sana kemari. Wa yubashshirul mu'minin. Boleh saya minum, Bu, ya? Saya tidak puasa hari ini. Ngaku saja. Biasanya kan tidak. Sekarang batal. Wa yubashshirul mu'minin. Bashar. Yubashshir, memberikan kabar gembira. Kalau bashir, berikan kabar gembira. Basyiril ladina amanu wa amilus shalihat, berikan kabar gembira. Basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang sabar. Kalau di sini bukan perintah, tapi menjelaskan. Al-Quran itu memberi kabar, memberikan kabar gembira kepada siapa? Iyalah, kepada orang mukmin lah. Kepada orang munafik, kepada orang kafir, kepada orang musyrik, kepada orang yang keblinger, menghentak-hentak telinganya kok. Dan yakadul barqu
Al-Quran itu bagaikan kilat yang menyambar, memekakkan telinga mereka, menghantam-hantam mereka. Itu bagi orang munafik. Kan permisalan Al-Quran itu, Bu. Permisalan Al-Quran itu. 3 kelompok manusia dalam menyikapi, menghadapi diturunkannya Al-Quran sebagai hudan. Kelompok pertama mukmin, kelompok kedua kafir, kelompok ketiga munafik. Kelompok pertama sampai nanti ayat berbunyi wabil akhirati hum yuqinun. Kelompok kedua kafir, innal ladzina kafaru sawaun, sampai sumum bukum. Kelompok munafik waminan, orang-orang munafik itu memekakkan telinga mereka, menyilaukan mata mereka, meluluh lantakkan, sehingga mereka gemetar takut mendengarkan pengkabaran Al-Quran. Bagi orang mukmin, Al-Quran ini adalah rahmat. Karena dia rahmat, syifa wa rahmah, ketika dibaca dengarkanlah la'allakum turhamun. Kita kan? Mari kita cigap. Kita lihat. Masih surat yang sama. Surah Al-Isra ini juga. Ke belakang sedikit saja, tidak panjang-panjang. Ayat 82 halaman 290. Lama-lama mencarinya, Bu. Saya minum supaya dapat. Lah. Halaman 290 ayat 82 surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Rahmatnya bagi siapa? Bagi orang mukmin. Rahmatul lil mu'minin. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Dan nunazzil, dan kami turunkan daripada Al-Quran itu sesuatu yang dapat menjadi obat, penyembuh, penawar, syifa. Dalam ayat lain katakan syifa lima fis sudur, sebagai penyembuh, penawar penyakit-penyakit yang bersarang di hati manusia. Karena penyakit yang paling berbahaya adalah memang penyakit hati. Penyakit yang ada di hati. Bisa hancur dunia gara-gara penyakit hati itu. Kalau dikuruk, awak sulang saya kata. Tapi kalau hati namang kuruk, ayolah. Kampuh. Halo? Halo? Kalau dikuruk, awak nang kata. Kalau mang kuruk, tuh. Mangkuro itu bahaya hati. Jadi penyakit yang paling berbahaya itu penyakit yang ada di hati. Puncaknya syirik dan kufur. Itu puncaknya tuh. Penyakit akhlak itu bukan penyakit tangan. Mazmumah, akhlak tercela itu bukan penyakit tangan, bukan penyakit kaki, bukan penyakit kepala. Bukan encok-encok, ngilu-ngilu. Tapi penyakit itu penyakit hati. Dangki. Busuk hati. Mantiko langit. Pandandam. Pembangi. Hasad. Bacalah semuanya. Lobo. Tamak. Ria. Fanatik. Semuanya penyakit-penyakit hati. Ada bangkang, ada ngerengkang, ada sombong, ada ujub. Bacalah semuanya. Itu di mana? Di hati. Sifatnya apa? Sifatnya Al-Quran. Rahmatun, dia rahmat. Yang fokus kita adalah rahmat. Rahmatul lil mu'min. Karena Al-Quran itu rahmat,
Dan siapa yang membaca Al-Quran itu, mempelajari Al-Quran, turun kepadanya rahmat. Kan begitu dalam hadisnya? Ghasyiyat humur rahmah. Mereka diliputi oleh rahmat. Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran di dalam masjid rumah Allah. Dipelajari dengan guru. Ini belajar sendiri tidak boleh. Nanti bisa banyak salahnya belajar sendiri itu. Orang-orang sekarang banyak belajar di internet. Bukan salah. Kalau nambah informasi silakan. Tapi kalau belajar agama di internet, ada baiknya. Tapi jeleknya juga ada. Kita hanya mengambil kesimpulan sendiri. Apalagi kita tidak bisa berdialog. Bertanya tidak. Tulisan itu akan paham. Menurut pandang ini, pandang ini. Tidak ada sebaik-baik belajar daripada dengan guru. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan belajar. Belajar dengan guru. Datang ke rumah Allah. Duduk di rumah Allah. Bersama-sama di rumah Allah. Itu tujuannya. Ikhlas. Tidak ada yang lain. Maka ketika itu mereka diliputi oleh rahmat. Ghasyiyat umur rahmat. Diliputi oleh rahmat. Karena rahmat yang sedang dibaca, dipelajari, dengarkan. Apa bunyi ayatnya? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Ujungnya apa? Supaya kamu diberi rahmat. Dua. Supaya kamu diberi rahmat, dua saja. Dengar baik-baik. Diam. Diam itu fokus untuk memahami. Kan surah Al-A'raf itu. Kalau mau buka, silakan saya buka. Al-A'raf surat ke-7. Memang gitu bunyinya. Ayat 176 halaman ayat 204. Ayat 204. Surat ke-7 halaman 176. Wa idza quri'al Qur'an. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka istami'u. Istami'u itu dimaknai dengarlah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhlah dalam mendengar. Karena istima'. Jadi bukan hanya isma'. Isma' dengarlah. Tapi kalau fastami' bersungguh-sungguhlah. Kecil orang pasang telinga. Walaupun telinga itu adalah terpasang je. Fastami'u. Maka sungguh-sungguhlah kamu mendengarkannya. Al-Quran yang dibacakan itu ansitu. Dan diamlah. Diamlah itu apa tuh? Jangan bicara, jangan ngomong, jangan alihkan perhatian orang, jangan bikin ribut, jangan bikin segala macam kegaduhan. La'allakum. Apa itu? La'alla itu bukan harapan. Agar. Yang harapan itu kalau kita mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Semoga Allah memberi. Itu kan kita dari bawah ke atas namanya la'alla itu semoga harapan. Tapi kalau dari atas ke bawah, maka kalimat taraji itu, kalimat harapan dirubah menjadi agar, kai. Agar atau supaya kamu itu diberi rahmat, dengarkanlah dan diam. Karena rahmat sedang dibacakan, rahmat itu sedang dijelaskan. Itulah Al-Quran. Yang bikin ribut, yang bikin gaduh, yang bikin kacau orang kafir. Karena mereka lah yang menyuruh orang-orang untuk ribut. La tasma'u li hadzal Quran. Kata mereka, jangan kalian dengarkan Al-Quran ini. Al-Quran yang dibaca Muhammad itu jangan dengarkan, jangan. Walghaw, bikin gaduh, bikin ribut, bikin heboh.
ketika Al-Quran dibaca, supaya kamu dapat mengalahkan suara Al-Quran. Saya tidak habis pikir dan tidak bisa memikirkan habis-habis. Kita baca Quran, kita menjelaskan Quran, tapi ada juga orang yang misalnya tidak peduli. Bukan yang di sini. Ya, di mana lah dia, ada kesibukannya menokok lah, masang inilah, bagaimana lah. Contohnya begitu. Tidak tertarik dia. Kadang lari dia, kadang keluar dia. Kita bisa lihat kan? Ada orang-orang seperti itu dalam pengajian-pengajian, jelas kajiannya tafsir. Ayat yang dibacakan, dijelaskan. Tapi merasa tidak tenang dia mendengarkan itu. Gelisah dia. Atau tidak suka, atau benci dia. Padahal yang dibacakan rahman, syifa, hudan. Dan Allah telah menggembirakan, wa yubasyir. Al-Quran itu menggembirakan orang-orang yang beriman. Jadi inti kajinya, karena rahmat yang sedang dibaca, diuraikan, dijelaskan, bagaimana supaya kita mendapat rahmat. Yang kedua, tadi Al-Quran itu kan kabar gembira. Boleh kita kembali kepada surat Isra ayat 9? Boleh sajalah. Wa yubasyirul ayat 9-nya. Wa yubasyirul mu'minina, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang ya'maluna shalihat, orang-orang mukmin yang beramal saleh, berbuat kebajikan. Karena jarang sekali dalam Quran itu kata-kata amanu yang tidak beriring dengan amilus salihat. Itu indikasi petunjuk bahwa iman itu harus berbuah amal saleh, dan amal saleh itu buah iman. Iman yang tidak ada amal saleh, ya iman yang tidak berbuah. Di samping itu amal juga dapat menambah iman. Amal di samping dia buah iman, dia juga menambah kekuatan iman. Makin banyak amal orang, makin banyak ketaatan orang, makin bertambah imannya. Anna lahum ajran kabira. Untuk mereka, bahwa bagi mereka orang beriman, beramal saleh itu diberi kabar gembira oleh Al-Quran. Al-Quran yang Allah turunkan itu memberikan kabar gembira bagi mereka, dan kabar yang disampaikan orang itu adalah benar. Karena dia firman yang maha benar. Tertangkap kajinya, Bu? Kabar yang diberitakan Al-Quran itu bukan kabar-kabari saja. Bukan kabar bergalau. Tapi berita yang pasti benar. Karena dia firman yang maha benar. Yang maha benar adalah Allah. Allah adalah Al-Haq. Karena Allah adalah Al-Haq, maka qauluhu juga, firmannya juga hak. Al-Quran juga hak. Inna hadha lahuwa haqqul yakin. Ini adalah betul-betul haqqul yakin. Sebagaimana tercantum dalam ayat lain. Haqqul yakin. Apa kabar gembiranya yang benar-benar itu? Ada ajaran kabira. Ajaran kabira. Jadi dua kabar gembira. Dua kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang disampaikan Al-Quran. Pertama, kabar gembira bahwa mereka akan dapat ganjaran pahala dan balasan. Jika mereka mengamalkan
Al-Quran sebagai petunjuk itu. Jika mereka beriman, beramal saleh, berdasarkan tuntunan Al-Quran, mereka mendapat pahala ganjaran. Itu kabar gembira yang pertama. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah yang hafal bagi orang yang memang hafal. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Itu perintah itu. Mari kita cigok sebentar. Tanda ini ya. Tanda ini. Kita tandai saja surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 9 ini. Kita cigok, kita lihat surat Al-Baqarah ayat yang berbunyi wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Ayat 25 halaman 5. Ayat 25 halaman 5. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basyir. Ini perintah. Kalau yang tadi yubasyir. Al-Quran itu memberikan kabar gembira. Kalau sekarang berilah kabar gembira ya Muhammad. Berilah kabar gembira. Siapa yang diperintah? Nabi Muhammad. Karena kata-kata basyir itu untuk tunggal, untuk mufrad, yang mula-mula tertuju kepada Nabi Muhammad. Beri kabar gembira lah ya Muhammad. Yakni yang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beri kabar gembira lah basyir. Basyiril ladzina amanu, beri kabar gembira lah oleh engkau ya Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa kabar gembiranya? Annalahum bahwa bagi atau untuk mereka ada jannat. Ada terjemahan bahasa kitanya surah surga ya. Terjemahan bahasa kitanya surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan seterusnya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Ini isi kabar gembiranya. Di situ ada aneka macam kenikmatan, kelezatan, kesenangan yang tidak dapat dikhayal, diilustrasi, digambar-gambarkan. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah mata melihat, tidak pernah telinga mendengar, belum pernah terlintas di hati manusia keindahannya, surga, kenikmatannya. Ini hanyalah gambaran saja. Kullama ruziqu minha min tamaratin, itu gambaran yang tertangkap di kita. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan yang mengutus beliau sebagai Rasul utusan untuk menyampaikan kepada orang beriman. Hebat orang beriman itu. Betapa agung, betapa mulianya iman itu. Sehingga siapa yang beriman dia dapat keistimewaan. Bukan orangnya yang istimewa, Bu. Imannya. Dengan beriman itu orang menjadi istimewa. Manusia yang tidak beriman tidak istimewa, ada. Hina dia. Bukankah sehina-hina makhluk, seburuk-buruk makhluk orang yang tidak beriman? Ulaika syarrul bariyah. Seburuk-buruk makhluk mereka yang tidak beriman. Berarti yang memuliakan seseorang itu iman. Dengan adanya iman orang mulia. Kalau tidak beriman, hina dina dia. Dalam surah lain katakan syarrud dawab. Syarrud dawab. Seburuk-buruk yang melata, yang merangkak, yang berjalan di muka bumi ini. Mereka yang kafir itu. Syarrud dawab dia. Nah, karena orang-orang ini beriman,
Allah anugerahkan iman kepadanya, dan Allah yang paling tahu kenapa orang itu dapat iman. Makanya nikmat itu nikmat yang tertinggi, yang teragung, yang paling istimewa. Nikmat yang terbesar itu iman. Karena itu hanyalah pemberian Allah saja. Kita hanya ditugaskan merawat, menjaganya. Orang-orang yang telah beriman, memiliki iman, lalu imannya membuahkan amal saleh, beri kabar gembira oleh engkau ya Muhammad, annalahum jad, untuk mereka surga. Dengan segala macam isi yang telah dipersiapkan. Yang mempersiapkan siapa? Sedangkan manusia saja mempersiapkan untuk tamu sudah luar biasa persiapannya. Bersiap-siap kita untuk menyambut kedatangan menantu. Sudah luar biasa persiapannya. Pinjam sana, pinjam sini, pakai ini, pakai itu. Bungka kecil, cabian puro. Untuk persiapan. Sekarang yang mempersiapkan, iddat yang telah dipersiapkannya. Dalam ayat lain katakan, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Dipersiapkan untuk orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini perintah kepada Nabi Muhammad dan kepada kita untuk menyampaikan kepada makhluk manusia berupa kabar gembira jika beriman dan beramal saleh. Duduk. Nah, dalam surah Al-Isra tadi bunyinya wa yubasyirul ladzina amanu wa yubasyirul mu'minina alladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum ajran kabira. Apa ajaran kabira? Ajaran ganjar yang sangat besar, balasan sangat besar, surga. Ajaran kabira itu surga. Lantaran mereka beriman, lantaran mereka menjadi Al-Quran itu menjadi petunjuk dan pedoman. Kembali saya ingatkan, beriman kepada Al-Quran itu tidak sebatas hanya membaca. Ini apa yang dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Maraghi jilid 1. Beriman kepada Al-Quran itu tidak cukup hanya sampai membaca atau sampai menghafal. Kalau hanya sampai situ, tidak kemarah orang kafir. Kalau hanya sampai situ, Nabi Muhammad tidak akan dihargai kepala beliau 1000 unta. Tidak akan disakiti, tidak akan dinayat, tidak diperlakukan dengan kejam, sadis, sampai membunuh, sampai memerangi. Kalau hanya sampai untuk tingkat membaca lalu menghafal. Masalahnya sekarang, diamalkan baru marah orang. Ketika kita mengamalkan Quran, baru orang marah. Baru orang kafir itu sakit dia. Marah dia. Tidak senang dia. Karena kita ingin mengamalkan. Tapi kalau tidak mengamalkan, tidak masalah. MTQ sajalah. Tidak ada yang marah. Buka saja rumah tahfiz di mana-mana, tidak ada yang marah. Tapi kalau sudah sampai kepada mengamalkan, baru. Saya tidak menghina rumah tahfiz, jangan salah paham. Enggak, pondok kita pondok tahfiz namanya. Tidak menghina. Cuma tidak sampai, kalau hanya sampai situ belum lagi tuntas imannya. Iman itu tuntasnya kepada mengamal, menjadikannya petunjuk hidup. ...22 tahun Nabi... ...22 tahun 2 bulan... ...22 hari Nabi menyampaikan ini... ...sehingga menjadi amalan... ...menjadi pegangan, menjadi pedoman, menjadi tuntunan bagi para sahabat. Itu dia. Yang penting jangan salah tangkap pesan saya ini. Tidak boleh tahfiz. Ini sudah salah tangkap. Tidak boleh rumah tahfiz. Ini sudah salah paham ini.
Tidak. Yang saya sebutkan beriman kepada Al-Quran belum tidak sampai kepada membaca dan hafal, belum lagi. Belum sampai lagi. Inilah Quran itu. Ganjaran yang sangat besar, surga bagi yang beriman dan beramal saleh. Kan ujungnya amal saleh kan? Tidak beriman saja kan? Beramal saleh. Yang kedua ganjarannya adalah ayat ke-10-nya. Kabar gembiranya. Kan dua kabar gembira tadi kan? Kabar gembira pertama, mereka mendapat balasan ganjaran yang sangat besar, itu surga. Nah, kabar gembira kedua, hancurnya musuh-musuhnya. Itu ayat yang ke-10-nya berbunyi surah Al-Isra. Apa ayat ke-10-nya berbunyi surah Al-Isra? Wa pakai wa, lupa waw. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sebagaimana kehidupan akhirat itu benar, itu yang diinformasikan Al-Quran. Kita tahunya kehidupan akhirat kan dari Al-Quran kan? Tahunya kita setelah hidup ini mati, setelah mati nanti ada hidup, kemudian ada kiamat, ada akhirat, ada pembalasan, ada neraka, ada surga, kan Al-Quran. Bagi yang membacanya, bagi yang mempelajarinya, bagi yang memahaminya, Al-Quran lah yang menginformasikan kepada kita bahwa setelah hidup ini, jasad ke sana, ruh ke sini. Ruh mengalami ini, itu, kemudian kiamat. Kemudian terjadi kehidupan akhirat. Nanti ada proses namanya berkumpul. Dihisab, disidang, ditanyai, diminta pertanggungjawaban, lalu diberi balasan, diarahkan ke neraka atau ke surga. Dari mana dapat informasinya? Al-Quran. Kalau dipelajari Al-Quran itu. Beriman orang atau kafir. Nah, untuk orang yang tidak beriman kepada informasi yang disampaikan oleh Al-Quran bahwa nanti ada kehidupan akhirat, dia tidak percaya, dia tidak yakin. Katanya hidup hanyalah sekali, hidup hanyalah sekali. A'tadna, kami telah mempersiapkan untuk mereka-mereka ini, lahum adaban. Ini kabar gembira yang kedua bagi orang beriman. Karena orang beriman itu musuhnya orang kafir, jelas itu. Kegembiraan bagi musuh kan mati musuhnya, kalah musuhnya, mendapat penderitaan musuhnya, kan itu logikanya enggak? Di surga nanti orang-orang beriman itu nanti tertawa mengejek orang kafir di neraka, sebagaimana mereka dulu tertawa mengejek orang beriman di dunia. Enggak percaya? Percaya salah? Enggak, mesti surga nanti. Orang beriman kembali mentertawakan orang-orang kafir. Surah Al-Mutaffifin. Supaya percayalah, kita bukalah. Saya ragu entah percaya entah tidaknya. Melihat menganga-nganga itu tidak percaya bentuknya. Wailul lil mutaffifin. Mutaffifin itu surat yang ke 83. Halamannya 587. Halamannya. Tapi yang kita tuju ayat 34-nya, halaman 588. Di bawah sekali ayat ke-34. Ya, di bawah sekali ayat ke-34.
Lah, fal yauma, maka pada hari ini, di mana tuh? Di akhirat, tepatnya di surga. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu, minal kuffar, terhadap orang-orang kafir, mereka membalas tertawakan. Alal araiki anzur, mereka sedang duduk-duduk di atas dipan-dipan melepaskan pandangan. Maka salah satu di antaranya mereka dibolehkan melihat keadaan orang di neraka. Orang-orang beriman itu nanti di surga mereka boleh melihat situasi keadaan orang di neraka. Dalam beberapa riwayat, orang-orang beriman ini galak mencemeh ketika melihat rarawi orang kafir di neraka. Tahu rarawi? Dolong-lolongi, pekak-pekik, sakit-sakiti, meminta-minta, memohon-mohon, di berbagai macam lah. Tertawa mereka. Tertawanya maksud untuk membalas ejekan mereka di dunia. Karena ayat sebelumnya begini. Ayat sebelumnya lihat. Berbunyi ayat ke-29, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu, yakni orang kafir, kanu adalah mereka dahulu di dunia, minal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang mukmin itu mereka tertawa. Karena orang mukmin lemah-lemah, miskin-miskin, tidak orang-orang yang berjaya, tidak orang dhahif dan segala macam. Di zaman Nabi jelas betul kentaranya. Pengikut Nabi kan orang lemah, orang miskin, orang susah, tidak berapa orang yang kaya. Ada orang kaya, ada orang terpandang, tapi tidak berapa. Mereka mengejek-ngejek, mengolok-olok orang-orang miskin, orang mukmin itu. Apalagi mereka itu ada yang mantan-mantan budak. Mantan-mantan budak. Jadi mereka mengejek-ngejek, mengolok-olok orang mukmin. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza marru, apabila orang-orang itu lewat di hadapan orang mukmin atau orang mukmin lewat di hadapan mereka, yataghamazun, ayat 30. Mereka itu saling mengedipkan mata. Mengedipkan mata, tanda mengejek, menghina. Lewat orang mukmin, dikedipkan mata. Sungguh menyakitkan. Tapi apa boleh buat ketika itu orang mukmin dalam keadaan susah payah. Mereka tidak berpunya. Sekarang pun terjadi hal yang sama. Dilecehkan, dijelekkan, dihina kita. Wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakin. Dan apabila mereka kembali ke kaum mereka, ke konco-konco mereka, kepada ahli mereka, mereka gembira ria. Kenapa mereka bergembira ria? Karena berhasil mengolok-olok, mengejek-ejek, mempermainkan orang mukmin. Baca itu nuncaku. Bagaimana begini, bagaimana begitu. Wa idza ra'auhum, apabila mereka melihat, ra'auhum, ayat 32. Apabila ra'au, mereka melihat mereka orang mukmin, apabila orang kafir ini melihat orang mukmin, qalu, mereka berkata sesama mereka, inna haula'i dzadun. Ini mereka kulah orang-orang sasek, orang-orang yang ideologinya tidak sama dengan kita, begitulah. Keyakinannya, kepercayaannya bagaimana begini, dihina, dicaci, dituduh dan dituding. Padahal wa ma ursilu alaihim hafizin. Mereka kan tidak pernah diutus, diangkat oleh Allah untuk menjadi mata-mata.
sebagai pengawas penjaga orang mukmin. Entah siapa yang mengangkat mereka, entah siapa yang menjadikan mereka sebagai pengawas penjaga memata-matai tingkah laku orang mukmin. Nampaknya mereka sukarela saja nih. Di zaman Nabi memang mereka sukarela. Ada sekedar memata-matai, mengawas-ngawasi apa tingkah pola orang mukmin lalu dilaporkan. Siapa gerangannya mengangkat mereka? Wa ma ursilu, dan tidaklah mereka diangkat, diutus. Begitulah kerja orang kafir di zaman Nabi, sepanjang zaman juga begitu. Baru karena begitu tindakan mereka di dunia, balas fal yauma alladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun. Maka hari ini, tepatnya di akhirat nanti, di surga nanti, orang-orang mukmin itu balas mengejek, balas mentertawakan orang mukmin supaya menambah penderitaan dan sakit hati mereka. Dan ini kabar gembira. Kabar gembira untuk orang beriman bahwa musuh mereka non-muslim telah dipersiapkan oleh Allah untuk mereka azaban alimah. Dua kabar gembira. Orang beriman kabar gembiranya masuk surga. Kabar gembira yang kedua, musuh mereka mendapat azab yang sangat pedih. Itu namanya ajaran kabir. Nanti bersua atau ketemu dalam ayat lain, bunyinya ajaran hasanah. Ini nanti ayat ini akan kita pelajari setelah tamat Al-Mudaththir. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati an lahum ajran hasanah. Al-Kahfi. Al-Kahfi surat ke-18 ayat kedua. Al-Kahfi, kita potong saja ayatnya ya. Wa yubashshiral, ayat kedua. Dua itu setelah satu, sebelum tiga. Ayat kedua. Bunyinya qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun wa yubashshir. Yang kita ambil yubashshir. Wa yubashshiral mu'minina, dan Alkitab yang diturunkan Allah kepada hambanya yang bernama Muhammad itu adalah memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman yang beramal saleh untuk mereka ajaran hasanah. Kalau tadi ajaran kabira, sekarang hasanah, ajaran hasanah. Apa yang masuk dengan apa yang masuk dengan ajaran hasanah? Itu Nabi diperintahkan menyampaikan kabar gembira sebagaimana yang diinformasikan Al-Quran, dan Al-Quran itu sendirilah kabar gembira agar orang-orang yang beriman yang memperkokoh, memperkuat, memperteguh dan membuktikan keimanan mereka dengan amal saleh, untuk mereka ada balasan ganjaran yang luar biasa di sisi Allah. Apa itu? Al-jannatu darul muttaqin, surga. Disebut juga surga itu ajaran hasanah. Lilladzina ahsanu al-husna, untuk yang berbuat baik ada al-husna. Apa itu? Surga. Dikatakan hasanah, sifatnya tidak ada lagi ganjaran yang sebagus, seindah, sebaik itu. Pada dasarnya kan bukan ganjaran. Karena tidak satu pun amalan kita yang layak dan pantas dibalasi dengan surga. Tidak ada.
Tidak imbang. Kan tidak imbang. Di dunia saja kita lalu sampai siang malam, kadang-kadang dapat PT sekian. Ada orang mau sampai ke Rajo siang malam, kadang dapat PT 50.000 sehari ke Rajo. Ada nama tanggang semalam, kadang-kadang jual balik cuma 25.000. Sekarang beriman dan beramal saleh. Amal tidak barah, palo gadang. Kaji kita kemarin-kemarin kan syakur. Asyakur. Asyakur adalah Allah yang memberikan balasan, ganjaran kepada hamba-hambanya yang beriman, di mana mereka beramal sedikit. Sudahlah sedikit pun tidak lama, sedikit dan tidak pula berat dengan surga. Syakur. Sedikit tidak berat dan tidak lama. Makanya masuk surga itu bukan sebenarnya balasan. Masuk surga adalah rahmat. Rahmat. Karena tidak wajar amalan kita yang segini masuk surga kan. Tidak patut, tidak pantas. Itu kata Rasulullah. Tidak satu orang pun yang bisa masuk surga atau yang masuk surga lantaran amalannya. Sebagaimana tidak satu pun orang yang selamat dari neraka lantaran amalnya. Apakah engkau juga begitu, Rasulullah? Iya, saya juga begitu, kata Rasulullah. Kalaulah bukan lantaran rahmat Allah, saya tidak bisa masuk surga. Apalagi kalian, kan begitu bahasa kitanya. Yang tidak dibaca Rasulullah kan apalagi kalian. Beliau saja sebagai hamba Allah, pilihan Allah, sudah mengaku begitu. Lalu kenapa ada orang masuk surga? Rahmat. Allah kasih, Allah sayang kepada hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang bertakwa. Karena Allah kasih sayang kepada mereka, lantaran kasih sayang itulah dia masuk surga. Jadi kalau ingin mendapat kasih sayang Allah, mendapat rahmat khusus Allah, beramallah, beriman dan beramal saleh. Karena rahmat Allah itu diberikannya kepada hamba yang beriman dan beramal saleh, masuk surga. Bacalah kitab ini. Kitab ini kan rahmat. Kitab ini kan petunjuk. Kitab ini kan kabar gembira. Apa kabar gembira yang Allah beri? Karena Allah itu pasti janjinya. Apa yang dijanjikannya pasti. Bahwa untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ada ajaran kabira, ada ajaran hasanah. Apa ajaran kabira, ajaran hasanah? Masuk surga dengan segala macam kenikmatannya. Apalagi musuh-musuh mereka, jika mereka tidak dapat petunjuk, tidak tobat sampai mati, untuk mereka ada azab yang sangat pedih di neraka. Itu kabar gembira. Kabar gembira bagi orang mukmin. Dan itu adalah keadilan. Kenapa keadilan? Masuk neraka adalah keadilan. Masuk surga adalah rahmat. Kenapa adil? Jelas orang yang bangkang, orang yang neraka, orang yang tidak percaya, jelaslah adil dia masuk neraka. Masuk surga dia tidak adil. Jadi tanda keadilan Allah, orang yang bangkang, durhaka, yang telah dikasih peringatan, dikasih penjelasan, maka bangkang, mereka durhaka, wajar mereka masuk neraka. Itu makanya orang yang tidak pernah sampai kepada mereka peringatan, ajakan, seruan dakwah, andaikan tidak sampai ke telinga mereka, maka mereka tidak diikap. Mereka diikap berdasarkan akal mereka saja. Baik kata akal mereka, baik, buruk. Andaikan ada zaman sekarang orang yang tidak sampai dakwah kepada mereka dan tidak tahu mereka dakwah sama sekali, tidak tahu Islam sama sekali,
dan ada yang menyampaikan, maka mereka berbuat baik sesuai dengan ukuran kebiasaan mereka saja. Itulah nilai mereka. Itulah ganjaran mereka. Dengan begitu, jelaslah bagi kita bahwa di antara hal yang harus kita pahami dalam kajian-kajian tempoh hari juga, Al-Quran itu kalam Allah. Ya, karena dia firman Allah, tentu dia benar. Sebab yang menurunkannya adalah yang maha benar. Dia adalah kalam Allah. Lalu apa saja yang dijanjikan, apa saja yang diberitakan, apa saja yang disampaikan Al-Quran, dan apa saja informasi kegembiraan sampai Al-Quran pasti benar. Pasti benar. Berbahagialah kita dengan kabar gembira itu. Kecuali bagi orang yang tidak yakin dan tidak percaya. Rasanya kaji kita sampai situ. Tentang memahami, menghayati, merenungkan hal-hal untuk memperkuat ma'rifah kita kepada Allah. Baik melalui nama-namanya, melalui sifatnya, atau melalui ayat-ayatnya sebagai kalamnya. Karena hari sudah siang, hari sudah hampir masuk zuhur, tidak lama lagi. Kajian kita sampai di situ saja. Semoga rahmat itu selalu berkucuran kepada kita, dan agar terus kita dikasih rahmat sampai mati, sampai ke akhirat nanti. Rahmataka narju. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu yang kami harapkan. Yang kami harapkan. Bisa narju, bisa arju. Allahumma rahmataka arju. Allahumma rahmataka narju. Rahmatmu lah yang kami sangat harapkan. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jama'in walhamdulillah. Jangan lupa pakai masker.